Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga hari ini kalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi tentang senyawa hidrokarbon. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang tata nama alkana, hari ini kita akan membahas tata nama alkena. Kita langsung saja ya. Jadi menurut ikatannya, hidrokarbon itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah alkana, yaitu ikatannya ikatan tunggal. Yang kedua itu adalah alkena. Alkena itu berarti ikatannya adalah ikatan rangkap. Jadi contohnya seperti ini. Jadi antara C yang satu dengan C yang lainnya itu ada ikatan rangkap 2. Ini bukan tanda sama dengan, melainkan ikatan rangkap 2. Kemudian nanti ada lagi yang namanya alkuna. Alkuna itu adalah senyawa hidrokarbon dengan ikatan rangkap 3. Tapi tidak hari ini kita bahas. Baiklah, kita lanjut. Rumus umum untuk alkena itu adalah CnH2n. Jadi rumus ini lebih mudah diingat daripada yang alkana ya, karena jumlah hanya itu pasti 2 kali dari jumlah C. Jadi kalau misalkan N ini saya ganti dengan angka 3, maka jumlah C-nya adalah 3 dan hanya itu pasti 2 kalinya 3. Jadi 6. Ya. Sekarang kita ke deret homolog alkena. Sama seperti pada deret homolog alkana. Pada deret homolog alkana itu dulu kalian sudah menghafalkan mulai dari metana sampai dekana. Karena itu adalah senyawa hidrokarbon alkana, maka penamaannya pun semuanya berakhiran ana. Untuk alkena, maka nanti semuanya namanya akan berakhiran dengan akhiran ena. Deret homolog alkena yang paling sederhana itu bukan dari C1, melainkan C2. C2H4 ya, jadi hanya itu pasti 2 kalinya jumlah C. C3H6 itu pasti jumlahannya 2 kali dari jumlahnya C. Untuk C2H4, kalau pada alkana dulu C2 namanya adalah etana, kalau pada alkena ini namanya jadi etena. Kemudian C3H6, C3 pada alkana dulu itu namanya adalah propana. Kalau pada alkena maka namanya berubah menjadi propena. Dan seterusnya ya, butena, pentena, nanti ada heksena, heptena, oktena, nonena, dan terakhir adalah C10H20 itu nanti namanya adalah dekena. Kalau C10 pada alkana dulu itu namanya dekana, kalau pada alkena ini namanya dekena. Lanjut. Sekarang kita ke tata namanya. Tata nama alkena itu ada sedikit perbedaan dengan tata nama alkana dulu, tapi tidak banyak ya. Yang pertama, penamaan pada alkena itu pasti berakhiran dengan akhiran ena. Kemudian, tentukan rantai panjang dan cabang. Nah, untuk rantai panjang ini, rantai panjang harus mengandung ikatan rangkap 2. Ya, karena itu adalah alkena, harus mengandung ikatan rangkap 2. Kalau bingung, nanti saya jelaskan pada contoh soal. Yang ketiga, beri penomoran. Jadi ikatan rangkap 2 itu harus berada pada nomor terendah. Kalau pada alkana dulu, yang ada pada nomor terendah itu kan cabang. Sekarang, kalau pada alkena, yang terdapat pada nomor terendah itu adalah ikatan rangkap 2. Jadi cabangnya sudah kalah dengan ikatan rangkap 2-nya. Yang keempat, selebihnya penamaan alkena itu sama dengan penamaan pada alkana. Ya. Kita ke contoh soal. Pada contoh soal ini ada 4 contoh soal yang saya berikan. Kita mulai dari yang A. Yang A ini adalah senyawa alkena
yang tidak mempunyai cabang. Jadi ini semuanya adalah rantai panjang atau rantai lurus. Jadi ini rantai panjangnya ya, dan tidak memiliki cabang. Kemudian langkah yang kedua, kita beri nomor. Nah, untuk penomoran kita harus melihat ikatan rangkap duanya. Ikatan rangkap dua ini itu lebih cenderung ke kiri ataukah lebih cenderung ke kanan? Kalau kita lihat dari yang soal A ini, ikatan rangkap dua ini cenderung ke kiri, ke posisi agak kiri. Maka kalian harus memberi nomor dari kiri agar ikatan rangkap duanya berada di nomor lebih rendah. Jadi ini kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalkan saya beri nomor dari kanan, Bu, boleh enggak? Kalau kalian memberi nomor dari kanan, maka ketemu ikatan rangkap dua itu ada di C nomor 3. 1, 2, 3. Maka kamu harus memilih lebih rendah yang mana antara nomor 2 dengan nomor 3. Oh, yang nomor 2 berarti harus dari kiri. Loh Bu, ikatan rangkap 2 ini kan ada di 2 nomor. Di nomor 2 sama nomor 3. Iya betul, di 2 nomor, di nomor 2 dan nomor 3. Tapi kalian ambil yang nomor paling rendah. Maka kalau kita beri nama ikatan rangkap 2 ini ada di C nomor 2, maka kita tulis angkanya 2. Kemudian C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5. C5 tadi namanya adalah pentena. Ingat, ini adalah alkena ya. Jadi namanya adalah 2 pentena. Jadi saya ulangi, 2 ini adalah posisi dari ikatan rangkap 2. Kemudian pentena itu karena C-nya berjumlah 5 dan karena ada ikatan rangkap 2-nya itu adalah termasuk alkena, maka akhirannya adalah akhiran ena. Cukup jelas ya? Yang B. Yang B kita tentukan rantai panjangnya sama cabang. Rantai panjangnya ini ya. Oke. Kemudian yang tidak termasuk rantai panjang ini adalah cabang. Ini cabang. Oke. Boleh enggak saya menentukan rantai panjangnya itu dari sini ke sini terus ke bawah? Tidak boleh. Karena apa? Kalau saya buat seperti ini itu tidak mengandung ikatan rangkap 2. Padahal tadi dijelaskan bahwa rantai panjang itu harus mengandung ikatan rangkap 2. Paham ya? Jadi rantai panjangnya adalah yang lurus ini adalah cabangnya. Kemudian kita beri nomor. Ingat, ikatan rangkap 2 harus berada di nomor terendah. Maka kita tidak perlu melihat cabangnya kembali. Tidak perlu melihat cabangnya lagi agar cabang berada di nomor rendah. Tidak perlu itu. Maka ini nomor 1, 2, 3, 4. Dan ini adalah cabang. Cabangnya ini berupa metil. Masih ingat ya yang pertemuan sebelumnya? Ada metil, ada etil. Etil itu C2H5, ada propil dan seterusnya. Sekarang baru kita tulis namanya. Yang disebut dulu adalah cabangnya. Cabang metil ini terikat pada C nomor 3. Maka kita tuliskan 3. Kemudian jenis cabangnya metil. Kemudian kita tulis ikatan rangkap 2 ini terikat di C nomor berapa sama berapa? Nomor 1 dan 2. Kita pilih yang nomor terendah. Nomor 1. Kemudian rantai panjangnya C-nya berjumlah 4. C4 tadi namanya adalah butena. Kalau pada alkana namanya butana. Kalau alkena jadi butena. Maka namanya adalah 3-metil-1-butena. Saya ulangi, 3 ini menunjukkan posisi cabang. Metil itu adalah jenis cabangnya, CH3 adalah metil. 1 itu adalah posisi ikatan rangkap 2. Dan butena itu karena rantai panjangnya C-nya berjumlah 4. Boleh enggak Bu, ini saya tuliskan hanya begini, 3-metil butena.
Boleh. Selama ikatan rangkap 2-nya ada di C nomor 1, maka kalau ini tidak ditulis, tidak apa-apa. Tapi kalau ikatan rangkapnya ini ada di C selain di nomor 1, misalkan nomor 2, nomor 3, atau seterusnya, maka angkanya harus ditulis seperti ini tadi. Paham ya? Oke. Yang ketiga, sama, kita tentukan rantai panjangnya. Rantai panjangnya adalah ini. Baik, cabangnya ada 2. Setelah itu kita beri penomoran. Ternyata penomorannya sama ya, dari kiri, karena ikatan rangkapnya ini lebih cenderung ke kiri. Jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Sekarang CH3 itu adalah metil. C2H5 itu adalah etil. Nah, M dan E. Masih ingat waktu tata nama alkana dulu? Penamaan harus berdasarkan urutan abjad. Sama dengan pada alkena, nanti penamaannya pun juga harus berdasarkan urutan abjad. Jadi etilnya, karena E lebih dulu daripada M pada urutan abjad, maka harus disebut terlebih dahulu. Etil ada di C nomor 5. Maka kita tuliskan 5 etil. Kemudian baru kita menyebut metilnya. Terikat pada C nomor 3 metil. Ya, 5 etil, 5 etil, 3 metil. Kemudian ikatan rangkapnya ada di C nomor 2. Kemudian rantai panjangnya C-nya berjumlah 7. C7, kalau kalian masih ingat dulu waktu tata nama alkana, C7 itu namanya adalah heptana. Maka kalau pada alkena namanya menjadi heptena. Jadi namanya adalah 5 etil, 3 metil, 2 heptena. Cukup paham ya? Terakhir, yang D. Yang D ini sama, kita tentukan rantai panjangnya. Ini sedikit berliuk-liuk ya. Rantai panjangnya adalah ini anak-anak. Nah, ini adalah rantai panjang. Kenapa Bu kok belok? Ini kan tidak lurus. Walaupun belok, itu sama saja, termasuk rantai panjang. Ya, karena kalau kalian hanya mengira ini saja rantai panjangnya, maka tidak ada ikatan rangkapnya. Kan rantai panjang harus mengandung ikatan rangkap 2. Ya, jadi ini adalah rantai panjangnya, sedangkan ini adalah cabangnya. Sekarang beri penomoran. Kalau kita beri penomoran, kalau dari kiri ketemu cabang di C nomor 1, 2, 3. Kalau dari kanan kita ketemu ikatan rangkap 2 ada di C nomor 3 juga. 1, 2, 3. Lalu pilih yang mana? Apakah boleh dari kiri, boleh dari kanan? Kalau seperti ini tidak boleh. Kita harus memberi nomor dari kanan. Mengapa? Walaupun dari kiri, dari kanan sama-sama nanti di C nomor 3 ikatan rangkapnya, tapi cabangnya ini cenderung ke kanan. Maka kita prioritaskan juga akhirnya. Jadi ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Cabangnya berupa metil. Ini metil, ini juga metil. Nah, kalau ada 2 cabang yang sama, dulu pada tata nama alkana itu diberi awalan. Kalau jumlahnya yang sama ada 2, maka diberi awalan di. Sehingga kita tuliskan metilnya ada di C nomor berapa dan berapa. Oh, nomor 2 dan nomor 3. Maka kita tuliskan 2,3 di metil karena jumlahnya ada 2. Kemudian ikatan rangkap 2-nya ada di C nomor 3. Terus rantai panjangnya C-nya ada 6. C-nya ada 6. Itu kalau pada alkana dulu namanya heksana,
Kalau pada alkena ini namanya menjadi alkena. Berarti 2,3 dimetil 3 heksena. Saya tadi ngomong alkena. Oke. Semoga penjelasan tentang tata nama alkena ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.